Halo teman-teman semua, jadi kali ini aku mau menjelaskan ke kalian sedikit tentang modul 2 dari praktikum penginderaan jauh yang membahas tentang koreksi radiometrik, yang mana koreksi radiometrik itu adalah salah satu cara untuk mengurangi nilai piksel agar sesuai dengan yang sebenarnya, yang mana hal tersebut itu dapat terjadi karena adanya gangguan dari efek atmosfer. Jadi teman-teman, karena adanya efek atmosfer tadi, ketika si satelit ini melakukan perekaman, maka terdapat gangguan berupa hamburan yang bisa jadi awan atau hal sebagainya karena adanya rotasi bumi juga. Jadi nilai pikselnya itu semakin besar ataupun juga bisa menjadi kecil karena nilai pantulannya tadi tuh terjadi proses penyerapan gitu. Terdapat juga alasan lain kenapa koreksi radiometrik harus dilakukan, yaitu adanya stripping, yaitu ketidakseimbangan proses perekaman detektor untuk band dan area perekaman yang sama. Dan ada juga line dropout yang mana terjadinya gangguan pada detektor karena detektor tidak dapat berfungsi secara tiba-tiba. Jadi, kenapa sih koreksi radiometrik itu harus dilakuin? Pertama, untuk memperbaiki kualitas visual citra supaya lebih terlihat jelas. Jadi, saat kita melakukan analisis, gambarnya tuh jadi lebih jelas dan kelihatan gitu. Terus yang kedua itu juga memperbaiki kualitas dari nilai piksel. Ada juga yang namanya resolusi radiometrik, yang mana resolusi radiometrik itu merupakan kemampuan suatu sensor untuk merekam dan juga membedakan objek yang paling terkecil dengan objek yang satu dengan yang lainnya, yang mana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal, kemudian efek atmosfer yang bisa dapat mempengaruhi hasil citranya, kemudian saluran spektralnya. Nah, pada praktikum koreksi radiometrik ini, nanti yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Landsat 8, yaitu Landsat TM23APR85, yang mana nanti akan menggunakan band 1 sampai 7 tanpa band 6. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Dan aku juga bakal ngasih tahu ke kalian gimana cara melakukan koreksi radiometrik. Jadi satelit Landsat itu punya Landsat 1 sampai 8, yang mana setiap Landsatnya itu sudah diprogram berapa tahun dia akan bekerja. Nah, dan ketika masa kerjanya sudah habis, maka digantikan dengan Landsat berikutnya. Pada saat ini, Landsat yang masih aktif itu Landsat 7 dan Landsat 8, meskipun Landsat 7 sudah mulai mengalami sedikit gangguan atau kerusakan. Nah, kenapa pada praktikum ini yang digunakan Landsat 8? Karena Landsat 8 sendiri itu Landsat yang mulai aktif mulai dari tahun 2013, dan pengambilan data yang dipakai untuk praktikum itu kemungkinan besar adalah data yang diambil dari antara 2013 sampai sekarang. Alasan lainnya itu Landsat ini juga masih bekerja dengan bagus, sensornya bagus, kualitasnya baik, data yang dihasilkan juga luas dan bisa diakses dengan gratis. Kemudian lumayan cukup populer dan banyak digunakan oleh keperluan penelitian dan lain-lainnya. Selain itu, Landsat 8 juga menyediakan data mentah yang mana bagus digunakan untuk proses praktikum agar dapat diolah atau dianalisis untuk berbagai hal. Jadi Landsat 8 itu diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 oleh NASA dan kemudian menyediakan produk citra sejak tanggal 30 Mei 2013. Landsat 8 ini bisa di-download atau diperoleh dari website USGS. Landsat 8 memerlukan waktu sekitar 99 menit untuk melakukan pengorbitan pada bumi dan melakukan liputan pada area yang sama setiap 16 hari sekali. Pada awalnya, Landsat 8 ini diperkirakan akan bekerja selama kurang lebih 5 tahun, namun ternyata sampai saat ini Landsat 8 masih bisa bekerja dengan baik. Landsat 8 ini terbang dengan ketinggian sekitar 705 km dari permukaan bumi yang kemudian memiliki area scan seluas 170 km kali 183 km. Yang mana Landsat 8 ini memiliki sensor OLI dan TIRS. TIRS itu sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi suhu. Landsat 8 juga tersusun dari 11 kanal yang mana 1 sampai 9 kanalnya itu adalah band 1 sampai 9 yang berada pada OLI dan 2 sisanya itu berada pada sensor TIRS. Warna dasar yang dihasilkan dari citra Landsat 8 ini itu adalah RGB, yaitu red, green, dan blue. Selain itu ada spesifikasi baru yang ditambahkan pada Landsat 8 yaitu pada band 1 yang mana dapat menangkap panjang gelombang elektromagnetik yang lebih rendah daripada band yang sama pada Landsat 7. Sehingga pada band ini dapat membedakan konsentrasi aerosol di atmosfer dan juga dapat mengidentifikasi karakteristik tampilan air laut pada kedalaman yang berbeda.
Pada praktikum ini yang digunakan hanyalah band 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, yang mana setiap bandnya itu memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kemampuan tangkap dari gelombang elektromagnetik tersebut. Yang mana pada band 1 itu menangkap gelombang blue, band 2 green, band 3 red, band 4 near IR, band 5 swir 1, band 7 swir 2. Dan kenapa tidak digunakan band 6? Karena band 6 itu tidak baik atau kurang bagus untuk dilakukan analisis. Jadi teman-teman, untuk melakukan koreksi radiometrik itu ada beberapa cara, yaitu penyesuaian histogram, kemudian ada penyesuaian regresi, yang dimana penyesuaian regresi itu caranya ada cara DPC, EDPC, maupun cut-off scattergram. Cara pertama itu ada namanya penyesuaian histogram, yang mana fungsinya untuk menghilangkan nilai bias pada citra sehingga nilai bias tersebut hilang dan bersih dari gangguan atmosfer, yang mana nantinya akan menghasilkan nilai bias minimum setiap bandnya itu, yaitu bernilai 1. Selanjutnya adalah penyesuaian regresi. Yang pertama ada DPC, Dark Pixel Correction, yang mana mengurangi nilai seluruh pixel pada citra dengan nilai objek yang diasumsikan sebagai benda hitam. Yang kemudian benda hitam tersebut dianggap tidak memiliki pantulan sehingga memiliki nilai 0. Setelah dilakukannya DPC ini, maka nilai minimum setiap bandnya itu akan bernilai 1. Kemudian ada EDPC, yaitu Enhanced Dark Pixel Correction, yang mana dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan radiometrik dan menghasilkan enhance untuk diinterpretasikan dalam aplikasi tertentu, yang mana nantinya akan menghasilkan nilai setiap bandnya itu bernilai 1. Selanjutnya ada cut-off scattergram, yang mana pada cara ini itu menggunakan 2 variasi scattergram dan memasukkan nilai terendah masing-masing band pada Windows scattergram. Jadi pada praktikum ini yang digunakan itu adalah RMapper. RMapper yang digunakan yaitu RMapper 7,1. RMapper ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit, yang mana didirikan pada tahun 1989 di kantor pusat Perth, Australia. Untuk penyesuaian histogram sendiri, tools yang digunakan itu ada edit algorithm, kemudian ada formula editor, ada transform, yang mana transform tersebut digunakan untuk melihat grafik dari nilai pixel tersebut. Sedangkan untuk metode penyesuaian regresi, tools yang digunakan itu adalah Land Application Wizard, yang mana pada tools processing time imagery itu akan ada pilihan untuk koreksi radiometrik untuk dark pixel correction, enhanced dark pixel correction, dan cut-off values. Untuk DPC dan EDPC sama-sama menggunakan Windows Transform, sedangkan untuk cut-off values menggunakan Windows Scattergram. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum penginderaan jauh modul 2 koreksi radiometrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.